Nah, ketika mereka cenderung belanja, stimulus besar ya positif untuk banyak barang. Cuman kalau per sekarang karena belum ada, ya emang sudah di forecast-nya nggak akan ada kenaikan dulu. Nah, jadinya nggak menarik-menarik banget sampai lah nanti yang ke berikutnya. Oke, kita naikin lagi nih kalau ada yang bertanya soal kalau saham diakumulasi tapi nggak tentu naik turun, sebaiknya kapan entry daripada nunggu lama? Oh, mungkin kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat entry gitu daripada nunggu lama gitu ya? Entry itu selalu ada dua posisi. Satu buy on breakout, satu buy on weakness sebutannya lah ya kalau bahasa teknikal gitu. Cuman kalau saya juga orangnya bukan terlatih ya, sukanya itu yang cepat. Jadi beli saat naik buang, saat naik buang. Nah, jadi kalau saya untuk nih inflow, outflow atau kalian sebutannya akumulasi distribusi itu untuk menentukan saham ini ada yang beli besar atau enggak, bagus atau enggak. Nah, untuk kapan dia jalannya itu jawabannya hanya satu, yaitu di bid offer, nggak akan ada saham lain gitu. Kalau teman-teman yang kenal saya gitu ya, yang tahu saya sebut saham gitu, saham A, saham B, saham C gitu. Nah, either 1-2 hari ini pilihannya dua, dia langsung gerak, loncat tinggi atau nggak gerak gitu. Kalau dia nggak gerak, ya udah nggak usah lagi kita banyak lihatin lagi gitu, udah skip aja. Cuman mostly saya lihatnya itu jawabannya hanya di bid offer. Nah, dari bid offer itu dia akan menentukan oh saham ini akan ada yang dalam tanda kutip bekerja atau enggak gitu. Nah, karena kalau nggak bekerja, nggak ada yang bekerja, nganggur, jadi nganggurin lapaknya, pabriknya nggak diputar, ya nggak akan ada menghasilkan apa-apa. Tapi ketika pabriknya beroperasi, gitu kan, oh ada aktivitas nih. Artinya apa? Artinya siap-siap ada sesuatu yang mau dikeluarkan, either baik atau buruk, itu masalah kedua. Cuman jawabannya, menurut saya, cara menentukan entry yang tepat itu kamu harus fasih dalam membaca bid offer. Oke, harus fasih dalam membaca bid offer buat menentukan di mana posisi entry yang tepat. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaannya. Kalau banyak banget nih, saya harus baca ini. Kok kalau lihat support atau resist dari bid offer itu berarti support resist intraday. Nah, kalau Ko Hengki biasa lihat bid offernya ditahan atau dibuang berapa lama sebelum memutuskan sahamnya bisa di swing atau di swing trading kan? Kalau lihat berapa lama dalam tanda kutip itu pasti lihatnya pakai chart. Nah, saya nggak pernah lihat chart 1 menitan gitu, nggak pernah saya lihat chart menitan. Saya lihatnya itu either daily atau bid offer. Jadi kalau misalnya saya sudah ngincar gitu ya, saya sudah ngincar nih saham, di otak saya itu sudah pasti, oh ini saham bagus, ini saham akan main dalam waktu dekat. Jadi kalau untuk menentukannya bid offer jawabannya gitu. Kalau bid offernya sudah nih, wah dalam tanda kutip kalau kamu ya bid offernya sudah disupport gitu, udah langsung sikat aja gitu, nggak perlu kamu banyak mikir lagi gitu. Karena gini, konsepnya seperti gini. Ketika suatu saham naik, pasti ada yang HK. Jadi ketika kamu sudah beli di harga yang dalam tanda kutip mereka support, nanti ada yang HK gitu. Nah, ada HK, average-nya gimana? Average-nya kan naik gitu. Jadi menurut saya cara waktu yang paling tepat dalam tanda kutip kamu cari support dalam tanda kutip bid offer-nya itu. Seperti itu. Oke, ini ada yang nanya juga nih kok di kolom komentar, mumpung kelihatan ya sama saya. Susunan bid offer antara satu saham dengan saham lainnya berarti setiap saham itu kayak punya karakteristik masing-masingnya ya kok? Karakteristiknya ada, cuman prinsipnya sama. Sekali lagi, prinsipnya sama. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bursa kita cuma hanya bisa buy, nggak bisa nge-short. Jadi gayanya itu selalu sama gitu. Mungkin pasti ada variasi A, variasi B, variasi C gitu. Cuman overall sama gitu. Kalau contoh kamu kayak lihat saham-saham yang nggak liquid lah ya, saham-saham nggak liquid, kamu kan bingung. Oh, bakal ada banyak yang nanya. Katanya spam jelek, kok spam naik seperti gitu? Ya, itu kan saham yang berbeda karakteristik. Ada juga yang spam bagus, ada juga yang spam jelek. Cuman kalau kamu lihat kayak INDX, Pico gitu, itu agak berbeda seperti itu.
Nah, karakteristiknya kan ada, nggak akan kamu lihat dia sama kayak saham-saham big caps lainnya, nggak akan ada. Jadi benar jawabannya, ada perbedaan karakteristik antara saham satu sama saham lain. Cuman overall kalau kamu ngerti garis besarnya, semuanya kamu bisa trade gitu. Oke, itu ya Besti Cuan. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu, jadi kalau kamu punya banyak pertanyaan nih soal saham, soal apapun, gimana cara tradingnya, mau belajar bareng juga sama Ko Hengki, boleh banget ikut Remora Academy, Rp3.880.000, belajarnya selama 5 bulan sampai dengan akhir tahun. Kapan lagi kamu bisa langsung daftar tentunya via aplikasi Cuan. Ditunggu karena kuotanya terbatas. Kalau udah kuotanya terpenuhi ya kita tutup nih ya. Jadi langsung daftar via aplikasi Cuan aja. Kita naikin lagi pertanyaan. Halo ada cerita Effendi nih yang nonton. Kalau saham untuk swing, Koko biasanya spare berapa persen sebelum memutuskan untuk buang? Apa yang Koko lakukan kalau kena false breakdown? Oke. Jadi kalau saya untuk swing gitu ya, saya entry-nya selalu scalping. Selalu gitu. Jadi ketika ada barang bagus gitu, saya harganya 1000 deh. 1000 barang bagus, saya ambilin. Tiba-tiba diguyur gitu, langsung gede. Ya udah saya buang. Saya nggak apa-apa untuk ngebuang dulu. Kalau misalnya saya false, nanti saya beli lagi gitu. Saya nggak akan ada masalah seperti gitu. Kalau misalnya saya better udah jelek, udah saya jual. Nah kalau tiba-tiba jeleknya jadi bagus, ya udah beli lagi, sesimpel itu gitu. Kalau dalam tanda kutip, aduh digocek baper, nah menurut saya sih jangan gitu ya, karena kayak contoh kalau kalian pernah tahu kayak tiga pintu gitu, ada pintu A, pintu B, pintu C. Pintu A, pintu B, pintu C diantaranya ada satu isinya mobil, duanya isinya zong gitu. Kalau kalian pernah lihat movie-nya gitu ya. Nah, kalau kamu pilih A nih. Terus B dan C, si hostnya bilang, ya udah saya buka B ke kamu ya. Nah, dia buka B. Ternyata B zong. Jadi either A atau C itu adalah mobil, satunya lagi zong. Dan hostnya nanya kamu mau switch nggak? Nah, kamu kan bingung. Biasa kebanyakan orang mau switching gitu. Ya udah saya switch deh. Karena ditanya kayak gitu hostnya, bisa jadi hostnya itu mau ngejebak saya gitu. Dia tahu punya saya. Nah, tapi kalian tahu nggak, ketika kalian switching, malah kesempatan kalian menang itu lebih kecil. Karena kan pertama itu 33%. Kalau kamu switching gitu ya kan, artinya persentase kamu jadi 50% benar, 50% salah. Tapi kalau kamu nggak switching, karena 33%-nya udah dibuka, kamu either 66% benar, atau kamu salahnya cuma 40%. Jadi itu maksudnya teori seperti itu. Jadi kalau saya, barangnya jelek, ya udah saya buang dulu. Saya emang di otak saya, oh ini jelek, buang. Udah saya jelek buang, nggak apa-apa. Karena dari 3% yang saya kasih tahu kan presentasenya 66%, nggak 100%. Jadi bisa benar, bisa salah. Nah, tapi kalau bagus, ya udah entry lagi, nggak masalah toh kayak gitu. Karena ya gocekan menurut saya itu sangat wajar seperti gitu. Ini ada yang nanya tuh di kolom komentar. Kenapa CMNA ini agak panjang time frame-nya nih kok? Oke. Menurut saya agak panjang karena satu saya lihat bid offer-nya. Kedua belum selesai ini barang gitu. Jadi belum selesai ini barang, masih panjang mainnya gitu. Jadi let's say dia mau distribusi gitu. Dia mau distribusi 2 triliun ke bursa, kita gampang nggak sih? Gitu? Nggak gampang gitu. Mana ada kita duit retail sampai 2 triliun gitu. Saya dia distribusi setengah deh. 1 triliun gitu. Gampang nggak gampang gitu. Nah, itu akan banyak atraksi banget. Nah, dari banyak atraksi itu yang bikin saya menarik. Time frame panjangnya saya nggak tahu kalian time frame panjang berapa lama ya. Tapi dalam tanda kutip, saya akan jual sampai sahamnya jelek. Cuman so far saya lihat upside-nya masih banyak, masih akan volatile, jadi tradingnya akan enak. Seperti gitu. Oke, jadi kalau kamu mau tahu nih Moonstock nih Besti Cuan, kamu langsung harus belajar di Remora Academy. Biar ngerti nih Besti Cuan soal Moonstock, bisa langsung belajar. Mumpung ada yang menanya juga nih, Rifaku, cara joinnya gimana? Bisa lewat aplikasi Cuan guys, itu 3.880.000
80.000, belajarnya 5 bulan di Remora Academy, lebih panjang sampai akhir tahun bisa belajar bareng sama Ko Hengki. Jadi kamu langsung buruan buka aplikasi Cuan, bisa langsung daftar, karena kalau kuotanya udah terpenuhi, kita close ya Besti Cuan. Jadi ingat, kita close kalau kuotanya udah terpenuhi. Ko Hengki, mungkin juga melihat dengan sideways-nya market, terus juga apa ya, bisa dikatakan banyaknya juga saham IPO nih, gimana nih menurut Ko Hengki, Besti Cuan harus menyikapi atau pola transaksinya juga seperti apa nih? Mungkin bisa kasih masukan nih buat Besti Cuan. Masukannya ya, ini khusus orang yang mencintai. Kalau jangan melenceng gitu. Menurut saya cari saham-saham yang ada kepentingan dalam tanda kutip ketika dia listing gitu. Maksudnya kalau saya gitu, saya skip saham-saham kayak HUMI, HUMI gitu. Itu kan sudah mau listing gitu kan. Saya skip, saya don't even bother untuk lihat. Kalau dia naik ya udah silakan gitu. HUMI itu secara track record kita lihat gitu. Itu kan satu perusahaan dengan GTSI. Nah, yang IPO-in sama-sama Reliance gitu. Jadi Reliance Sekuritas. Jadi posibilitasnya untuk apa ya? Untuk saham ini seperti kayak GTSI sangat besar gitu. Jadi ya udah skip. Nah, kayak contoh kamu akan menarik apa? Kayak Eral itu kan punya Erafone gitu kan, anak usahanya. Itu akan menarik gitu. Jadi tradinglah saham-saham yang seperti gitu. Nggak perlu banyak saham. Sahamnya itu aja, nggak masalah. Kan yang penting kita kan orang pasti nanya, kamu gamenya berapa, kamu lossnya berapa, bukan nanya kamu cuan dari saham ini berapa, kan enggak gitu. Yang penting kan gain and loss overall-nya gitu. Jadi menurut saya pelajarin polanya sahamnya, itu aja tradingnya kalau tips bagi saya gitu. Tips bagi Besti Cuan itu dari Ko Hengki. Jadi kalau mau belajar bareng Ko Hengki di Remora Academy, bisa langsung buka aplikasi Cuan sekarang juga, karena kalau kuotanya udah penuh, saya tutup. Kalau kuotanya udah terpenuhi, jadi kamu bisa belajar 5 bulan atau sampai dengan akhir tahun ya di Remora Academy bareng Ko Hengki, Rp3.880.000. Kok ini ada yang nanya nih, tujuan crossing di nego itu apa kok? Nah, saya juga nggak tahu. Kalau Ko Hengki gimana nih menurutnya? Kalau closing di nego, mungkin dia pasti nanya CNMA ada closing nego 5 triliun. Sejujurnya nggak tahu. Tapi kalau beritanya kan keluar ada pihak asing beli gitu kan. Ya tapi kan saya nggak tahu gitu. Itu kan hanya di berita dan saya nggak perlu tahu lah. Gitu dia mau closing nego 5 triliun, mau apa gitu ya. Saya bisa ngomong apa gitu. Karena itu suka hati dia. Dia nggak akan kasih tahu siapa orangnya. Jadi menurut saya kalau closing di nego gini ya jangan diurus deh gitu. Karena banyak juga yang trading gini ya. Dia bilang, kok ini saham ini dia nego di harga atas, harganya akan digoreng ke sana. Ya belum gitu, malah sangat hati-hati karena kalau nego kan hanya nego seperti gitu, harganya cuma Jadi kalau saya sih saya skip untuk analisa saham-saham nego karena emang nggak bisa dianalisa gitu. Oke. Kok kalau lihat transaksi dari broker summary itu kok tarik berapa lama ke belakang kok? Ini it's a common question. Kalau ditanya tarik berapa lama adalah tarik. Kalau lihat saya harus tarik adalah ketika sahamnya mulai bagus gitu. Tergantung time frame juga sih. Kalau kamu time frame-nya pendek, kamu nggak usah tarik panjang gitu. Tarik dari kapan semenjak dia bagus. Aku yakin itu sudah banyak tools-nya lah. Di Neo BDM ada, di Stockbit ada gitu ya kan. Jadi menurut saya ketika dia mulai bagus ya itu kamu narik. Cuman mulai bagus pun bisa jadi jelek gitu. Karena menurut saya Proxum sekarang itu agak susah dipakai kalau kalian nggak ngerti bid offer. Karena mostly itu manipulatif. Nah, jadi lebih baik menurut saya adalah pahami bid offer, terus baru lihat transaksi, baru cek detailnya. Karena kalau kamu hanya sepintas untuk ngecek detail, cek Proxumnya langsung, kebanyakan kalian akan terkecoh gitu. Jadi benar-benar harus perhatian dengan
emiten yang bestie cuans beli atau bestie cuans angkut gitu ya. Jadi sekali lagi nih bestie cuan kalau mau belajar barang Kohengki, saya ingetin lagi via aplikasi cuans 3,880.000 gitu ya, langsung boleh via aplikasi cuans. Kalau udah kuotanya terpenuhi, saya tutup ya. Jadi saya tutup, bisa belajar barang Kohengki sampai dengan akhir tahun atau 5 bulan, itu lebih murah gitu ya. Kohengki, karena waktunya juga terbatas dan juga tentunya kita juga melihat bahwa pertanyaan saya udah habis di kolom Q&A gitu yang memang menarik untuk kita bahas. Saya mau ucapin terima kasih nih Kohengki untuk waktunya di malam hari ini. Thank you Kohengki.